Puber kedua tuh kayak gimana sih? Nggak tahu, gue puber mulu. Yang mau pesen apa nih temanya kita coy? Tadi ada yang Kenapa ngangkang bangsat? apa cek? Tema tadi sih ada yang bilang bahas brand beauty and behavior katanya. Tapi agak ini ya pedang bermata dua ya kalau bahas Brand behavior ya. beauty. Karena behavior kami juga tidak sebaik itu ya. Habit jelek gitu. Oh yang kemarin puber kedua. Puber kedua emang lu orang ngerasain puber kedua? Gua enggak lagi. Puber kedua tuh kayak gimana sih? Nggak tahu, gue puber mulu. Cara. Orang gue puber mulu. Apa Coba itu cari puber ya, kedua? cari dulu dia. Ay. Googling. Apa itu puber kedua? Puber kedua adalah istilah populer untuk menggambarkan fase perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang sering dialami orang dewasa. Biasanya di usia akhir 20-an, berarti 29-an sampai ke 40-an. Waduh relate. Relate dong ya. Kalau dia waduh udah bahaya sih. Disebut puber karena biasanya mirip masa remaja, banyak perubahan, kebingungan, pencarian jati diri, dan gejolak emosi. Hanya saja konteksnya lebih ke hidup, karir, relasi, dan makna diri. Ciri-cirinya gimana? Ya cari situ deh. Yang pertama, perubahan emosi. Jadi emosinya itu lebih sensitif, sering bertanya, aku mau kemana sih hidup ini? Udah mulai bosan dengan rutinitas. Wah shit itu relate ya. Yang kedua, perubahan pola pikir. Mulai mempertanyakan pilihan hidup yang pernah dipilih di kehidupan lama. Yang kedua, ingin hidup lebih jujur ke diri sendiri. Lagi bahas laki Adnan. Ini. Yang kedua. Yang ketiga, muncul keinginan reset atau mulai ulang. Jadi andai aku bisa balik ke masa lalu. Oh. Oke boleh. Enggak sih, enggak relate sama gue. Perubahan gaya hidup. Tiba-tiba tertarik olahraga. Tiba-tiba tertarik diet atau self care. Atau sebaliknya, malah mulai merasa capek dan jenuh dengan kegiatan positif. Perubahan relasi. Menjauh dari beberapa teman lama, lebih selektif memilih circle. Bisa muncul krisis dalam hubungan. Waduh. Ini yang relate sama Arab. Kesadaran waktu. Mulai sadar usia bertambah, takut quote on quote tertinggal dibanding orang lain. Ini yang relate nih. Enggak. Kenapa bisa terjadi? Tekanan sosial, perubahan hormon seiring bertambahnya usia, akumulasi stres bertahun-tahun, kesadaran bahwa hidup terbatas. Enggak lagi. Gua ada yang relate tadi tuh. Yang Lu katanya puber mulu bang. Apa pubernya gimana kalau lu? Tuh banyak yang bilang ya be banget. Itu bercanda aja, Bre. lebih matang secara emosi. Lu relate gak pe? Aku lebih selektif memilih teman, iya. Menjauh dari beberapa teman lama, iya. Terus tiba-tiba tertarik olahraga, iya. Di situ aku iyanya. Bukan itu, iya sih kalau ngomong semua orang iya ya, karena itu research ilmiah ya. Dan ini kan terjadi di umur 29-an sampai 40. Terus lebih sensitif, gampang kepikiran. Belajar di season 2 ya. Itu kan riset ilmiah ya. Gue relate sih. Ada yang perubahan emosi, perubahan kebiasaan, repetitive things yang boring. Contohnya kerja itu relate banget ya semua orang sih bener ya. Masa lu gak sih bang? Tiba-tiba pengen olahraga. Dia tiba-tiba pengen olahraga itu 4 tahun 5 tahun lalu yang Siapa? kau yang manggil PT ke rumah. Iya, itu olahraga.
Itu kan dari masih nikah kok statusnya. Terus habis itu gym langsung lagi aktif nge-gym itu pas tahu kosong gitu kayak udah gue nge-gym. ya itu puber kedua. Tapi puber kedua yang mereka harapkan dari kita, tema puber kedua yang mereka harapkan yang dijawab sama kita adalah soal ke arah bandel gitu. Oke. Bukan yang secara harfiah seperti itu. Yang secara harfiah kayak gitu mah itu lebih ke kayak mempertanyakan tujuan hidup itu dari tadi tuh. Kebanyakan mempertanyakan ini makanya jadinya nyari hobi baru, mempertanyakan jadinya begini itu tuh. Wah, arahnya ke sana ya. Bandel lagi. Kayaknya bandel gak berhenti deh. Apa sih? Gua enggak sih. Gua enggak. Emang gua bandel guys. Waktu mabok aja, drunk text. Enggak Bang Brevi paling mendingan di antara 8 orang lain. Thank you guys. Hah? Mana gak ada tuh? Angka 8 aja gak ada dari tadi. Mentok. Coba tema lain. Tema lain, Pak Budi. Bisa kita tuh sebenarnya Ngobrol aja gitu. tema tiba-tiba ngalir sendiri anjing. Berpistia gue tonjokin nih Berkarisma untuk usia lanjut. Berkarisma untuk usia lanjut. Gimana tuh? Bisa dijelasin lewat mic gak? Apa tuh? Tema berkarisma untuk usia lanjut. Ada ini ya? Ada Definisi atau penjelasannya gitu gak? Pak Budi, Pan, Cek. ngomong lewat mic aja. Cek. Nah, oke. Oh ini Gina, Jain. Berkarisma untuk usia lanjut itu arahnya lebih ke lifestyle, terus gaya pembawaan diri. Dulu kan semuanya sempat alay, terus gimana berubahnya, menemukan fashion sendiri gitu. Tetap cool, bisa fit in sama anak muda semua. Apakah selalu update tipsnya atau gimana kah? Fashion nih, untuk menjadi berkarisma. lifestyle berarti ya, bukan fashion doang. Iya. Cuma nggak bisa diomongin sama diri sendiri. Iya, gue jatuhnya NPD anjing. Iya anjing, kalau diomongin buat diri sendiri jatuhnya NPD Ya anjing. berarti keep up sama Gue nggak ini keep aja up kali sama juga. zaman ya. Nah itu kayak Ya gue kita masih mempertanyakan kita ini berkarisma nggak? Itu masih itu Iya, dulu itu deh. dulu. Kalau gue Itu dulu deh. Kok gue berkarisma ya? Oke lah, kok berkarisma. Gue ya itu dulu, ya itu kan nggak bisa kita jawab sendiri. Kau berkarisma kau, Tom? nggak tahu anjing. Kan orang yang nilai kalau itu. Nggak bisa. Mungkin kalau diomong jaga image ya, jaga image itu aku yang paling jaga image di depan anak-anakku sih. Itu baru benar-benar jaga image kayak Ya itu wajar lah. aku merasa untuk aku harus berkarisma gitu. Setiap omonganku harus didengar. Mungkin ada bicaraku ku berat-beratin gitu. Dere, nggak boleh kayak gitu. Boleh. Itu mah harus kan. Ke orang-orang yang memang aku rasa aku harus dihormati aja, aku melakukan hal itu. Sisanya sih tolol aja. Ya nggak sih bro? Kok pasti ada lah. Kalau Iya, pada saat harus, kau di package lah harus. misalnya. Iya dong, harus bisa bedain. Apa kalau dulu gue dia yang di dulu nih yang pernah ngomongin nih. A good man itu adalah orang yang bisa menempatkan diri. Lo ngobrol sama siapa, bercanda sama siapa, bertemu dengan siapa, jalan sama siapa, salaman sama siapa tuh harus bisa tuh menempatkan diri, karena itu adalah cara lo untuk dinilai sama orang lain ya bang. Itu bahasanya dia lah dulu yang pernah bahas. Kalau ngomong manners, seharusnya YB banyak ilmu sih. Kita ngomong manners, gimana cara pria atau men ya. Tapi positioning yang dia bahas dulu bukan soal manners doang, soal gimana caranya lu apa ngomongnya gimana ya? Bawa diri.
bawa diri. Ah. Lu ketemu sama orang yang maaf ya, misalnya di bawah lu bisa sopan, tapi lu ketemu yang di atas lu juga tidak terlihat rendah. Gitu, secara itu value itu. atau secara duit. Nah itu gue nggak bisa, gue nggak ada penjelasannya itu, Iya. gue nggak bisa, Tapi dia bisa. gue nggak bisa menjabarkan. Kalau ditanya gimana tuh caranya gue nggak ngerti, tapi gue bisa. Dan mungkin jawaban itunya gue nggak mengkotakan secara nggak langsung sih. Gimana bahasanya? Gue cuma tahu positioning aja. Ah. Ketika ketemu yang menurut orang lain itu di bawah gua, buat gua itu orang ya tetap manusia. Oke. Ketemu yang powernya lebih daripada gua, Sama dia bukan juga berarti manusia. sama juga dia manusia, bukan berarti dia bisa ngebeli gua. Gitu aja sih. Gue masih jujur gue masih susah sih ketemu kayak orang yang Berpower. value-nya di atas kita atau yang berpower atau Terus lu gimana? Biasanya? Ya sesopan mungkin jatuhnya. Maksudnya ya maksudnya Iya, gua juga sopan. Iya, makanya susah jelasinnya tuh. Kalau Nggak lu tuh bisa. ada satu body gesture ya, kita bilangnya gestur yang menunjukkan bahwa kalau kalau gini, kalau gua tuh sama lu sama. Mungkin secara finansial lu lebih kaya dari gua, tapi Secara secara jauh, value gitu. gua ada gitu. Cuman kalau gua masih susah, Bang. Kayak kalau ketemu masih Nah, gua nggak bisa maksudnya, begini. Nggak bakal mau gua begini. Nah, gua tuh nggak bisa. Gua tuh masih yang gitu. Itu yang gua ajarin juga, yang mungkin yang paling ini ya, paling terdekat yang paling itu gua ajarin ke Aloy. Gua. Ya. Stop anjing. Gue bilang, stop gini-gini anjing. Kayak gini. Apa? What the hell is this? No, chin up. Gitu kalau gua. Iya, itu yang Chin up tapi bukan berarti lu dangak lu terus lu Sombong. Sombong bukan. Ya lu tau positioning aja gitu. Gua ketemu siapa ya? Ya sampai sekarang gua bisa bilang belum ketemu yang bikin gua geter gitu. Sampai sekarang. Gua bisa bilang begitu. Untuk manusia kan gua bilang sama, soalnya semuanya sama gitu. Malah kadang orang-orang yang gua nggak expect malah kayak anjing gitu. Ada auranya gitu ya. Iya. Terakhir siapa ya? Gue ngomong sama Cynthia. Siapa ya? Bentar, ada satu nama. Lanjut. Ada satu nama. Bentar. Terakhir beberapa gue ketemu. Gue langsung ngentot sini orang. Gitu. Maksudnya in a good way ya. Maksudnya mungkin gini, dan aku mungkin sama aku tidak pernah melihat kan beberapa gara-gara di Jakarta beberapa kali ketemu orang yang super amat sangat kaya gitu. Contoh paling gampang di sekitar kita Ipul lah. Aku nggak pernah kalau di sebelah Ipul itu, let's say karena dia kaya raya kayak nunduk gitu. Ya udah aja, aku tahu ke orang kaya ya udah gitu. Aku melihat orang itu dari harus nilai panjang dulu sih, maksudnya dia itu udah berbuat apa, orangnya seperti apa. Kalau misalnya anjing tapi walaupun kalau misalnya kaya tapi kelakuannya anjing ya malas juga, ya udah cabut aja. Belum pernah sih gue ketemu yang sampai bikin gue geter ya. Cuma kalau gue tahu kayak anjing ada aura ini orang. Siapa ya anjing gue? Cowok, lupa gue siapa. Ada Gue dari ngomong ke Jember Cynthia. dia, dari Jember. Alah, gue ngomong ke Cynthia itu siapa ya? Ada lah pokoknya lupa gue. Ntar gue nanya Cynthia. Itu gue kayak boleh nih orang. Jarang, gue bisa dihitung jari 2 kali. Mungkin 2 orang doang yang bisa bikin gue ngentot. Boleh gitu. Tapi gak geter juga, biasa aja gitu. Ketemu biasa aja. Tapi berasa aja. Gue ketemu Om Ded. Getar. Ada hakinya tuh orang ada ini sama Om Ded sama. Itu mah karena lu ini gak sih? Karena adore juga gak sih? Mungkin. Gua nggak adore, dia yang adore. Kalau aku Kalau lu ya, kalau lu kayaknya subjektif deh. kalau aku subjektif ya. Bener-bener Adore kayak itu nunduk adore, aku sama dia. lu adore. Tapi karena dianya juga mungkin sopan kali ya, dia juga welcome banget, orangnya baik gitu. Kita jadi malah tambah, iya anjing kok nih orang
Kalau dia diem kayaknya kita bakal Iya. nih ya, kayak sekul gitu-gitu Iya. kita mungkin bakal lebih. Tapi gara-gara dia welcome jadi anjing. Jadi kita kok malah orang udah segede ini masih menganggap kita ada gitu. Oh itu yang dirasain ini sih Kak. Ini yang dirasain ini kali si Lucky Adnan kali ya. Waktu yang di Haiti lo yang kita bertiga ngerokok. Hah? Oh kayak nggak mau masuk ke. Bukan, kan yang ngerokok kan terus dia bilang, "Bang, nyata lu bahaya." gitu kan. Goblok ya? Oh. Kan goblok ya? Terus gua hah? Gua gitu kan terus lu ketawa kenceng banget tuh. Ya. Hah? Gua bilang, Di smoking room itu. ternyata lu bahaya. Gua bilang, hah? Gua bilang, lu ngeliat gua gimana anjing? Gua bilang kayak gitu. Ih, serem bang, serem. Gua sampai sekarang nggak ngerti gitu. Gak tau karisma, kan dasar karisma itu kita nggak bisa nilai kita berkarisma atau enggak ya. Kalau dari obrolan tadi ngerti. lebih tahu pemposisian kapan menjadi siapa dan kapan berbuat seperti apa aja sih. Kalau orang nilai itu berkarisma ya nggak tahu juga gitu. Maksudnya Arab mungkin sebelumnya pada saat belum sama si Lucky belum terlalu dekat sama si Lucky, mungkin Lucky ngelihatnya karisma aura gitu, tapi begitu aslinya santai kok lo aslinya baik juga ya, kayak ada posisiannya gitu. Mungkin yang paling sulit didapetin sama dari 9 member yang paling sulit mendapatkan itu adalah Aloy. Apa I don't know how to call it, cuman Aloy itu kan selalu diperlakukan menurut gue dia selalu kan tidak sopan sama orang yang baru kenal, orang yang contoh mungkin fans dia sendiri, sebenarnya sama orang yang suka banget sama dia gitu, karena dia itu nggak tahu itu baik atau tidak ya, lagi-lagi. Tapi kalau bahasa ininya friendly aja sih. Bukan friendly sih, kayak gue ngeliatnya kayak karena mungkin sosok dia di internet atau di sosmed itu orang yang sangat bercanda, jadi kalau ketemu orang baru gitu Ya, akrab. gitu, so akrab gitu. Gua nggak tahu itu bagus apa enggak, tapi secara image kayaknya bagus karena dia real. Perbedaan approach itu kayak waktu di demo, mungkin itu kali perbedaan approach waktu di demo aja. Itu kali. Orang masih demo mungkin orang kalau nyamperin Aloy langsung teriak. Itu sih yang Ke kadang-kadang gua juga teriak tapi tidak akan nyentuh. Nggak mungkin nyentuh gua. kalau Aloy parah anjing. Gua kadang jadi bermarah gitu, jadi gua yang lihat anjing ya. Tapi sekarang itu pelecehan seksual gua. Ini mantep nih buat dibahas nih, boleh nggak? Itu semua Nah, gitu. Kan lu udah 29. Apa mau? karena brandingnya iya, mereka nggak tahu itu baik atau enggak. Soalnya secara brand bener dia tuh real, mirip relate gitu sama asli. Cuman kalau secara apa ya, gua ngomong respect ya. Itu nggak bagus, gue liatnya kayak kadang-kadang dia lagi kurang, terus diperlakukan kayak gitu sama orang yang belum dia kenal. Maksudnya dikatain kontol nggak kecil guys, serius. Iya waktu di Jember. Itu nggak terjadi gua. Iya itu, gue juga enggak lagi, gue juga nggak pernah digituin. Cuman kalau Aloy sering, makanya nggak tahu gue suka enggak. Selalu punya haki. Maksudnya nggak punya aura. Iya, haki ya. Karismatik gitu ya. Enggak juga, auranya kuat. Auranya gede banget. Dia kalau bisa susah, keep owning. Mungkin itu komposisinya Aloy, dia komposisinya karismanya itu pada saat perform. Tapi pada saat non perform dia benar-benar flat aja semuanya ke orang. Dia nggak bisa membedakan mana orang ini, mana orang itu, atau situasi mana ini, situasi itu. Dan nggak tahu yang salah siapa, nggak tahu yang salah, atau memang orang yang nggak punya etika yang kayak gitu. Cuman kalau punya etika lebih dari 2-3 orang. Dia terbiasa jadi apa ya? Board di performa lain ini. Iya mungkin kali ya. Kalian nilai itu bagus atau enggak? Kalau gue sih jujur ngeliatnya untuk personal life yang nggak bagus. Gitu. Kalau orangnya nggak etika bang, ya itu juga. Tapi kok gue pernah kena gitu loh. Pelecehan seksual? Pernah. Sering. 2 kali. Sering. Pernah. Kalau lagi jalan main dong. Pernah gue dicomot. Iya. Tapi kan cowok mah kalau cerita kan jatuhnya dicengin ya, entah dicengin, entah dianggap enak dong bang. Lanjutin aja tuh bang, kita aja lanjut bang. Padahal lu nggak tahu separah apa gitu. Dan itu yang gue bilang, gua mungkin kalau lagi ketemu gua teriak aja, tapi nggak akan nyentuh. Sekali nyentuh, itu pelecehan seksual. Mostly cewek sama gay. Gitu. Oh, mesti dua cewek semua. Cewek. Ada yang nyium gitu. Ini nyium pipi ada. Dari belakang nyium, langsung nomplok nyium pipi gua. Ada. Itu kan maksud gua nyipreng ya. Nyium kalau cubit pipi mah gua udah. Nggak gitu. Udah kayak itu. Kalau ngomongin pelecehan seksual, cowok nggak pernah relate ya. Nah, itu yang ntar orang kayak enak dong gitu. Lu mah temen, lu mah Lah, kalau gue balikin gimana? Kena gue. Gitu. Iya kan? Karena ini aja sih memang karena kalau sedikit membela mereka ya. Karena memang cowok punya posisi yang lebih Nah, nggak gitu. bahaya banget, Nggak ini bahaya gitu. banget. Nggak bahaya juga, cuma nggak gitu. Bahasannya. Pelecehannya pelecehan Nih, anjing. di hukum Indonesia, kau pernah dengar nggak? Di hukum Indonesia itu pemerkosaan, pemerkosaan. Itu korbannya pasti cewek. Iya. Nggak mungkin korban pemerkosaan. Undang-undang itu dibuat untuk cewek. Korban pemerkosaan. Jadi aku nggak bisa ngelapor kalau aku Nggak diperkosa. bisa. Nggak ada korban pemerkosaan cowok itu nggak ada. Karena Walaupun secara- terjadi. Jatuhnya pelecehan.
Kalau pelecehan bisa, tapi pemerkosaan itu cuma cowok. Cowok ke cewek. Cuma cewek korbannya, cowok pelakunya. Sorry, ini mungkin biar ada konteks TP sarjana hukum ya guys. Nah, kenapa gitu? Gampangannya gini. Kalau kita ngomong ke arah seksual ya, cewek walaupun tanpa konsen, dia bisa aja diperkosa. Walaupun dia kasarnya kita ngomong agak masih pagi, agak dia kering gitu, masih bisa dihajar aja terus. Kalau cowok nggak bisa. Kalau cowok Enggak. Kalau cowok Nggak setuju. Nggak mungkin berdiri. Enggak setuju. Ya ini secara hukum. Oh, secara hukum. Tapi secara biologis gue nggak setuju. Aku sempat mempertanyakan hal ini, nggak bisa karena kayak gue gitu dong. Ya karena gue pernah gitu. Heeh. Jadi gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Jadi kau bisa ngaceng walaupun kau nggak pingin. Berdiri. Biologis. Iya. Iya. Berarti ya itu apa ya? Kalau di hukum kita nggak ada yang kayak gitu. Ya itu makanya mau cerita juga kalau apa yang terjadi, apa yang gue pernah alami mau diceritain juga percuma gitu. Ya. Percuma. Kan yang kau cerita itu Iya. aku paham kok. Dia kayak ya udah gitu. Enak dong bang, minta lagi aja bang. Gitu. Pasti digituin. Jatuhnya pelecehan, bukan pemerkosaan. Di cowok. Di cowok. Karena Ada hukumnya tapi pelecehan. pelecehan kalau korbannya cowok. Tapi kok cewek, pemerkosaan itu khusus cewek. Pemerkosaan itu khusus cewek. Atau gue nggak paham banget guys kalau hukum-hukum. Iya makanya kan cuma bisa TP gitu. Dan kalau Nggak balik mungkin lu lagi- diperkosa ya. Nah itu balik lagi kalau misalnya Itu. ngomong pelecehan gitu, kenapa cowok selalu diremehkan kalau dilecehin, tapi cewek langsung di Gembar-gemborin gitu. Karena woman support woman yang pertama, terus yang kedua cowok ke cewek juga ada heroic syndrome-nya juga gitu. Ada ya. Makanya ya gitu. Ya. Selalu standar ganda kalau dibilang pelecehan itu parah. selalu standar ganda. Parah. Caranya banyak guys, jangan salah lu, cowok diperkosa tuh caranya sangat-sangat banyak loh. KUHP baru bisa bang cowok sebagai subjek korban hukum pelecehan. Kalau pelecehan memang bisa, pemerkosaan ya nggak bisa. Dan banyak banget korban cowok yang diperkosa, banyak banget. Cuma gak bisa apa-apa. Nih ya guys, konteks perkosa itu sampai terjadinya hubungan Seksual. itu konteks perkosa yang salah satunya dipaksa. Ya, lu kok bisa ngaceng bang? Nah kalau itu mungkin nggak ada yang bisa jawab di sini, yaitu mungkin dokter mungkin ya. Mungkin Bisa dokter jawab. Tapi when that happened on me, I was sick to my stomach. Gue abis itu jijik sama diri sendiri. Itu afternya, cuma waktu kejadian gue nge-freeze gitu. Kayak nge-freeze gitu. So, ya. Yeah. Oh itu ada berita pemerkosaan oleh 3 orang cewek. Pasalnya yang dipakai apa? Pelecehan atau pemerkosaan? Bentar guys. Yuka diem lu. Ngomong Yuk. Kalau mau nanya dong, kalau misalnya gue bilang resiko public figure salah gak gue? Maksudnya risiko public figure. Pelecehan Iya. yang kau alami sama Brevi alami Iya. itu sebagai resiko public figure. Ada yang bilang ya udah itu resikomu sebagai public figure. Resikonya iya, ya udahnya enggak. Resikonya iya, tapi kalau ya udah aja enggak, ya udahnya enggak. Kalau resiko kan selalu ada ya. Terus gue tambahin, bukan tambahin. Kalau dari gue risikonya iya, oke gue terima. Tapi the way gue respon setelahnya, lu nggak bisa atur. One day if that happen on me again, misalnya dilecehin, gue tampar atau gue apain gitu, lu nggak bisa karena ada hukumnya gitu. Yang dimaksud Arab gini, contoh Arab dilecehkan oleh let's say cewek ya, let's say Arab dilecehkan oleh cewek. Cewek, mostly cewek. Arab
tiba-tiba nampar atau tiba-tiba mukul gitu, yang bisa kena malah Arab. Iya. Pasti gua. Walaupun di situ Arab melindungi diri. Ini kita ngomong jauh se-Arab deh, cowok pada umumnya. Cowok pada umumnya kalau misalnya dilecehin oleh cewek abis gitu melakukan kekerasan fisik kepada si cewek ini, mostly si yang dilecehkan ini yang salah. Memang standar gandanya di situ. Terus habis gitu kata pengen marah gimana ya? Lanjut yang tadi beri topik yang tadi aja, topik balik ke topik tadi. Tapi karisma Emang udah kelar? Iya. Belum. nggak dapat ininya soalnya Mungkin ada pandangan lain dari Ibot? Apa? karisma di usia lanjut gimana cara apa ya? Tadi gimana sih Gina ngomongnya? Gimana sih Gina ngomongnya? Rep? Gimana cara kita kayak mungkin keep up sama kok bisa udah umur kepala 3 mau kepala 4 bentar lagi kok masih bisa relate sama mungkin salah lifestyle-nya Dari mungkin sama fashion ya semua mencakup lah mungkin cara ngejokes, cara ngobrol, how to act mungkin dari taste of anything dari musik, fashion gitu-gitunya masih bisa relate gimana caranya mungkin ya I don't know how to say bro cuman Lingkungan? lingkungan mungkin iya juga kayaknya Pola itu banyak pikir. variabel ya. Iya, pola pikir, lingkungan. Open minded aja nggak usah ngejudge orang. Gak tau gue nggak pernah berasa gue ini sih guys berkarisma gitu. Gua nggak tahu deh. Orang yang nilai dah, nggak bisa gua. Kalau menjaga karisma ada, maksudnya menjaga supaya kau dihormati kan ada brand. Mungkin pada saat iya. kau jadi apa sih ketua package gitu kan, kau pasti ada untuk menjaga karisma nggak yang selengean terusan, nggak bercanda terusan. Enggak juga di grup gue bercanda aja. Cuman mungkin ini kali ya kalau lagi serius gitu. W. Enggak. Bang Kios, thank you. Thank you, Chaos. Chaos, what the hell? Thank you. Cuman, wow. Wih, Weh, Gue. wih. W. Tuh dari gua tuh, Bang Chaos. Thank you, Chaos. You just spend a lot of money. Oh, for us, for the group and everything. Thank you. W Chaos on the chat, guys. Udah, Ibut kelar. Kalau karisma susah maksudnya. Kalau dari aku cuma menjaga karisma di depan anak-anakku. Sisanya udah supaya aku bisa mengkontrol mereka pada saat mereka berbuat salah. Ini. Nah, thank you. Kalau gue tidak bisa mendefinisikan karisma itu seperti apa, harus orang lain. Iya. Kayak oh gini, oh Brevi gini, oh Bang Rap gini, TP gini gitu. Nggak bisa dari gue sendiri gitu. Karena gue cuman ngebawa diri aja. Oh, atau aku punya ide. Saling menilai satu sama lain soal karisma. Jadi Arab nilai aku sama Brevi. Arab nilai aku sama Brevi nilai Arab sama aku nilai kalian berdua soal karisma masing-masing. Tapi sebelum itu kayaknya gue udah tahu soal ini deh. Mungkin ini yang terjadi sama udah terjadi sama kau. Apa itu? Sama Yuka. Yang mana? Jalan on the Indonesian Idol, kau masih ngeliat aku sebagai Iya. Arab. Gitu. Ya Arab begitu aja. udah kau Pas di masuk, kumpulan pada saat kerja mode kerja bahasa pada saat masuk ke kamera, bukan kamera, pada saat masuk ke lingkaran itu, ya kau bisa melihat itu. langsung berubah, langsung ke switch gitu. Itu. Ya gitu, karisma itu mungkin. Ya itu kalau tadi yang gue bahas soal Arab, dia tahu cara how to positioning gitu loh. Di depan teman-teman artisnya dia act like he's an artist juga, public figure juga. Cuman di kita dia act like ya temenan aja. Dan di depan orang-orang mungkin di depan fansnya ya dia act like an idol gitu. Cuman nggak too much. Kau di stage? Kalau di stage ya performer as a DJ gitu. Bahkan lu nggak akan ngelihat Arab joget-joget di stage kalau lagi di idol, paham gak sih?
lu joget-joget lucu-lucuan gitu, goyang-goyang pantat, nggak akan terjadi di idol. Sebaliknya, lu tidak akan se-cool itu dan se-judging itu kalau lu di stage. Karena ada positioningnya. Karena kau paham posisinya. Thank you. Dan ini kali ya, lu nggak, kalau dia mungkin lebih jelas lagi jelasin ini. Lu nggak akan merubah mode lu ke Caca mode waktu lu di idol, misalnya gitu. Wah, kebalik. Malah dia sih tahu gimana kapan Caca keluar, kapan JB keluar, kapan Arab keluar. Dia di idol lah ada Caca anjing. Oh nggak ada. Oh gua nggak tahu deh, gua nggak nonton. Cuman ya gitu kali ya. Tapi buat gua ada yang bisa dilihat di posisi mana, ada yang bisa dilihat di mana, yang nggak bisa lo lihat juga di mana gitu loh. Kalau TP tadi udah dijawab juga. As kepala keluarga dia harus menurut gua harus melakukan itu, harus melakukan karismanya. Walaupun orang-orang nilai lu so tegas tuh, iya namanya ayah ya. Nggak bisa. Namanya suami dan ayah harus